rumah, kembali lagi bersama Kak Yani. Kita akan ibadah online pada minggu hari ini bersama teman-teman kita yang sudah ada di studio semuanya. Pagi ini kita akan bersama-sama, kita akan menyembah, mendengarkan firman, kita mau berdoa bersama-sama di tempat ini. Yuk, kita siapkan hati kita berdoa terlebih dahulu. Yuk, kita siapkan hati. Bapak, terima kasih Tuhan. Kalau boleh ada kami di depan ini, Tuhan, kami percaya itu semua karena kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa. Kami menyiapkan hati kami Tuhan untuk ibadah online pada minggu kali ini yang dapat bersama teman-teman kami di tempat ini dan juga bersama teman-teman kami yang di rumah ya Bapak. Terima kasih Tuhan, Kau begitu baik ya Bapak. Terima kasih untuk setiap kesehatan yang Tuhan berikan bagi setiap kami, setiap berkat yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan siapkan hati kami akan memuji dan menyembah nama Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom semuanya. Mana dong tangannya? Angkat kedua tangannya bilang shalom. Yuk kita sapa teman-teman di rumah juga. Shalom semuanya. Yuk kita akan memuji Tuhan pada pagi hari ini. Kakak undang semuanya untuk bangkit berdiri. Yuk kita bersukacita di dalam Tuhan. Yang sudah menerima sukacita katakan yes. Yes. Yang siap memuji Tuhan katakan yes. Yes. Kita sama-sama memuji Tuhan. Kita semuanya bersukacita di dalam Tuhan. Yang setuju katakan amin. Amin. Ya.
firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Hai, shalom adik-adik, ketemu lagi bersama Kak Dedi ya di minggu yang ceria ini. Nah, kakak percaya, kakak nggak perlu tanya kabar kalian karena kakak percaya kabar kalian pasti baik dan diberkati Tuhan pastinya. Amin. Karena apa? Karena kita disertai Tuhan, karena kita punya Tuhan yang baik. Namanya siapa? Tuhan Yesus. Nah adik-adik, kakak percaya dimanapun kita berada, apapun yang kita alami, Tuhan Yesus tetap baik. Amin. Amin. Nah adik-adik, kita mau, kalau tadi sudah memuji, kita menyembah Tuhan bersama-sama, kita udah suka cita, kita ngalamin hadirat Tuhan, dan waktunya kita mau dengar firman Tuhan lagi adik-adik ya. Kakak yakin kalian pasti menantikan firman Tuhan minggu ini. Adik-adik, biarkan apa? Karena firman Tuhan yang mengajar kita, firman Tuhan yang meneguhkan kita, firman Tuhan yang menguatkan kita, bahkan firman Tuhan yang mengubahkan hati kita. Amin. Karena apa? Karena firman adalah Tuhan itu sendiri. Waktu kita baca firman, waktu kita dengar firman, kita sedang apa? Kita sedang membangun hubungan sama Tuhan. Amin. Nah, adik-adik, tema minggu ini adalah apa? Merasa cukup. Wah, apa adik-adik? Merasa cukup. Di 1 Timotius 6 ayat 2 sampai 10. Nah, adik-adik, hidup kita harus ada kata cukup. Cukup ya, supaya apa? Kita tidak menjadi orang yang ambisius. Kita tidak menjadi orang yang serakah. Kita tidak menjadi orang yang mengandalkan segala cara untuk mendapatkan hal-hal yang kita inginkan. Karena apa? Cukup. Kita harus ada rasa cukup dalam hidup kita. Amin. Nah, cukup itu yang penting. Jangan punya ambisi yang terlalu besar sehingga apa? Membuat kita ngalamin kesusahan, ngalamin banyak hal yang kita harus tanggung sendiri akibatnya adik-adik ya. Kita harus ada kata cukup dalam kehidupan kita. Amin. Cukup di dalam Tuhan. Cukup kita bersekutu. Gak cuma bersekutu, tapi kita juga harus mengandalkan Tuhan. Amin. Nah, ini ada video yang kita mau tonton. Ini adalah video, salah satu video motivasi adik-adik ya. If you think you are, jika kamu berpikir kamu gak bahagia, lihat mereka. Kita lihat tuh ya, ada seorang bapak kebanjiran. Nah, jika kamu berpikir pendapatan kamu kecil, lihat mereka gitu ya. Jika kamu berpikir kamu nggak punya banyak teman, lihat mereka. Si bapak ini berpikir cuman berteman dengan anjing tentara ini ya. Jika perasaan kamu ingin menyerah, lihat bapak ini apa yang dilakukannya, lihat ya. Kakinya cuma satu, tapi dia juga harus. Wow. Kita lihat adik. Jika kamu mengeluh tentang sistem transportasi, kita lihat ibu-ibu ini adik-adik ya. Jika kamu nggak adil tentang hidup, kita lihat nenek-nenek ini adik-adik. Apa kamu tetap mengeluh? Ya, seseorang punya sepatu Adidas. Ya, ada yang orang peduli, tapi ada juga orang yang nggak punya. Kita lihat adik-adik ya. Ada yang kekeringan, kekurangan banyak hal, tapi ada yang berlimpah di satu sisi adik-adik ya. Ada yang, apakah hidup kita boring? Kita lihat tuh. Banyak orang-orang di luar sana yang hidupnya masih kekurangan banget. Adik-adik ya. Apakah kita mau terus mengeluh dalam kehidupan kita? Waktu kita susah, waktu kita ngalamin kesulitan, apakah kita mau terus mengeluh adik-adik? Karena apa? Ada orang-orang di luar sana yang hidupnya lebih susah dari kita, lebih buruk dari kita, gitu ya. Ya, mari kurangi mengeluh kita, ya. Dan biarlah hari ini kita jadi orang-orang yang mampu bersyukur dengan apa yang kita punya, ya. Jangan bandingkan hidup kita dengan orang lain, karena setiap orang punya kesusahannya masing-masing. Setiap orang punya pergumulannya masing-masing. Setiap orang punya kesedihannya. Kalau kita mau ukur hidup kita, ukurlah hidup kita dengan diri kita sendiri. Apakah kita lebih baik dari hari kemarin? Adik-adik ya. Biar hari ini kita terus mengandalkan Tuhan supaya apa? Hidup kita terus menjadi lebih baik hari demi hari.
Jangan ukur hidup kita, jangan pernah bandingkan hidup kita dengan orang lain. Oh, dia kok punya permainan yang bagus, kok dia punya orang tua yang baik kayaknya ya. Adik-adik, kita nggak pernah tahu apa yang mereka alami. Mereka juga punya kesusahannya sendiri. Teman-teman kalian juga punya kesedihannya sendiri. Jadi apa? Jangan bandingkan hidup kita dengan orang lain. Jangan bandingkan hidupmu dengan temanmu yang kalian merasa dia lebih baik. Enggak. Tuhan tetap baik. Tuhan tetap memelihara kamu. Ya, yang penting apa? Kita merasa cukup dengan apa yang kita punya. Waktu kita merasa cukup, kita bisa bersyukur dengan apa yang kita punya. Kita bisa bersuka cita. Kita tetap bisa happy adik-adik ya. Karena apa? Kita punya Tuhan. Amin. Nah, di 1 Timotius 6 ayat 10a bilang gini. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Tuh ya, karena akar segala kejahatan adalah cinta uang. Nah adik-adik, kenapa? Karena orang yang fokusnya cuma uang, mereka akan menghalalkan segala cara. Mereka akan pakai berbagai cara walaupun caranya tidak baik untuk mendapatkan uang. Ya, tapi berbeda dengan anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan mendapatkan uang dengan cara-cara yang baik, dengan bekerja keras, dengan kerja yang tidak merugikan orang lain, tidak berbohong adik-adik, tidak korupsi gitu ya. Tapi kakak percaya setiap anak Tuhan pasti diberkati Tuhan. Lewat setiap pekerjaan, usaha yang dilakukannya. Kalian juga kalian juga sudah diberkati Tuhan. Amin. Nah adik-adik, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Nah, jangan fokusnya kepada uang. Tapi biarlah hari ini kita fokus kepada Tuhan yang punya sumber segalanya. Ya adik-adik ya. Kita lihat video ini. Merasa cukup. Nah adik-adik, biarlah hari ini kalau kita lagi merasa sedih, kita lagi merasa kekurangan, kita lagi merasa kok Tuhan kayaknya nggak berkati hidup saya ya. No. Tuhan berkati hidupmu. Tuhan sayang sama kamu. Kamu berharga, kamu mulia, kamu serupa dan segambar dengan Tuhan. Maka dari itu adik-adik, biarlah hari ini kita punya rasa cukup. Cukup apa yang Tuhan beri. Bukan nggak boleh bekerja keras, enggak. Tapi biarlah kita lakukan bagian kita dengan belajar dengan baik kalau kalian masih sekolah. Ya, biar supaya apa? Kalian dapat nilai yang baik, nilai yang bagus, kalian punya prestasi di sekolah, kalian punya teman-teman yang baik. Biarlah hari ini ada rasa cukup dalam diri kita. Supaya apa? Kita nggak jadi anak yang perfeksionis. Kita nggak jadi orang yang nggak jadi anak yang suka menuntut orang, gitu ya. Karena apa? Kita cukup apa? Cukuplah apa yang kita punya. Karena kakak percaya apa yang Tuhan beri itu sesuai kapasitas kita. Apa yang Tuhan beri itu sesuai kemampuan kita. Nanti kalau kalian sudah lebih besar, kakak percaya Tuhan juga akan kasih lebih buat kalian. Nanti kalau kalian sudah beranjak dewasa, sudah bekerja, kakak percaya juga kalian pasti akan lebih diberkati Tuhan. Amin. Karena untuk sekarang kalian cukup gitu ya. Uang jajan dari papa mama cukup kok buat kalian ya. Punya sepeda cukup buat kalian hari ini. Punya sekolah yang baik juga cukup buat kalian hari ini. Ya, jadi ada rasa cukup dalam diri kita. Amin. Nah, kita mau belajar dari beberapa tokoh. Ini adalah ceritanya lagi di Mesir zaman dulu adik-adik. Waktu apa? Bangsa Israel ngalamin perbudakan. Ya, mereka dijajah oleh bangsa Mesir. Mereka disuruh bekerja untuk membangun bangunan-bangunan besar kayak piramid, siapa? Kakak lupa. Sphinx. Ya adik-adik ya. Kita lihat. Mereka dianiaya bahkan sudah bekerja. Supaya apa sih? Mereka dapat uang. Mereka dapat bisa makan. Gitu ya. Mereka nggak mikirin hal yang lain. Mereka cuma tiap hari kerja. Dapat duit. Padahal apa? Bangsa Israel adalah bangsa pilihan. Tapi mereka lupa adik-adik. Sehingga apa? Mereka diperbudak oleh bangsa Mesir. Tidak peduli bagaimanapun kita tekan, tapi mereka terus saja berkembang. Ya, kita lihat. Mereka ngalamin penindasan bangsa akan Israel. sulit untuk kita kendalikan. Kami telah mencoba semuanya.
Kalian belum berusaha dengan keras. Bahkan mereka dianiaya Di supaya mana-mana mereka yang nggak kulihat, berkembang. Mereka Yahudi, tidak lebih Yahudi. banyak adik-adik. Kalau Karena begitu, apa? bebaskan Kalau saja mereka mereka. bangsa Israel semakin Ku banyak, mohon padamu, Batia, makin susah diatur. Jika kau ingin beromong Kalau kosong, bangsa kusarankan Israel untuk makin pergi saja. Banyak Aku akan juga. kirim pasukan untuk Mereka bisa mengusir melawan mereka. balik bangsa Tidak Mesir boleh, gitu ya. Tuan. Sehingga Kita apa? butuh Si bekerja. Fir'aun Berhentilah katakan menyuruh apa yang supaya boleh mereka kulakukan dan yang tidak boleh kulakukan. tidak berkembang, Bunuh tidak bayi lebih mereka. banyak lagi. Apa? Mereka menyuruh bawahan-bawahannya. Bunuh anak Yahudi yang baru lahir. Kita lihat, bahkan Bagus rencana jahat. sekali, Urat. Semua bayi yang baru lahir harus dibunuh. Wah, kita lihat adik-adik. Ya, Hei, kau kenapa? Kau baik-baik saja. ada satu wanita mau melahirkan. Wah, dicambuk adik-adik lagi bekerja. Bawalah istrimu pulang. Berdoalah agar anakmu perempuan. Kita lihat ya. Bangsa Israel pada waktu itu ngalamin penindasan, perbudakan ya. Orang Israel jadi budak di Mesir. Kerja budak adalah cuman bekerja disuruh adik-adik. Supaya apa? Bisa dapat uang, makan, dan berbagai hal pada waktu itu. Kebutuhan jasmani. Adik-adik, sehingga apa? Bangsa Israel nggak fokus sama Tuhan. Fokusnya cari duit, fokusnya kepada uang. Sehingga apa? Mereka ngalamin banyak hal. Nah, makanya firman Tuhan bilang gini, akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. Maka adik-adik bukan nggak boleh bekerja nanti ya. Bukan nggak boleh cari uang. Tapi biarlah kita cari uang. Tapi tidak juga melupakan Tuhan. Kita tetap mengandalkan Tuhan waktu kita bekerja nanti. Kalau kalian sudah bekerja ya. Waktu kalian usaha mungkin. Kalian jangan lupa Tuhan. Ya. Supaya apa? Kalian tidak mencintai Tuhan. Tidak mencintai uang lebih daripada Tuhan. Kalian boleh bekerja silakan. Kalian boleh mencari uang silakan, tapi jangan lupakan Tuhan. Supaya apa? Kalian tidak ngalamin pencobaan karena fokus kita kepada uang. Fokus kita harus kepada Tuhan, tetap kepada Tuhan. Tetap berdoa, tetap mengandalkan Tuhan dalam pekerjaan kita, dalam usaha kita. Amin. Supaya apa? Kita punya rasa cukup. Kalau kita nggak punya rasa cukup, kita mau terus aja. Sehingga apa? Kita mendorong diri kita untuk, wah, nggak ada cukupnya. Tapi biarlah hari ini kita punya Tuhan, kita merasa cukup apa yang sudah diberikan Tuhan. Ya. Yang kedua, kita lihat. Siapa dia? Kalian udah pasti udah tahu ini adalah si Daud. Wah, Daud sedang tiduran di sebuah padang, tapi ada singa. Wah, sedang mencari mangsa. Singa ini melihat kawanan domba yang sedang digembalakan Daud. Wah, singa ini datang adik-adik. Kita lihat, mau memangsa domba-dombanya Daud. Daud sedang tertidur pada waktu itu, sedang istirahat. Ya, domba-dombanya juga sedang istirahat. Tapi lihat, singanya mau menerkam dombanya. Dombanya sehingga pada kabur, pada lari, menyelamatkan diri mereka. Wah, tapi ada satu domba yang terjebak adik-adik. Kita lihat ada yang nolongin, diseruduk singanya. Wah, jatuh. Kita lihat. Wah. Iya, singanya jadi bingung. Kita lihat dombanya lari-lari adik-adik. Wah, singanya terus mencari domba-domba yang tadi pada lari-lari. Wah, hampir dapat, hampir diterkam. Dombanya ketakutan karena ingin dimangsa sama singa. Wah, kita lihat. Ya, dombanya terpojok adik-adik. Ya, dombanya sudah tidak bisa lari lagi. Sehingga dombanya, kita lihat apa yang terjadi. Apakah dombanya akan dimakan? Kita lihat, dombanya sudah ketakutan. Tapi Daud terbangun adik-adik mendengar jeritan dombanya. Wah, dia membawa tongkat. Dan dia membawa ketapel adik-adik ya. Kita lihat, hampir diterkam. Wah, singanya udah siap makan. Ya adik-adik ya. Tapi Daud berlari, mengejar. Kita lihat, udah disiapin. Diputer. Kita lihat, apa yang lakukan Daud? Yes. Wah, nggak kena adik-adik. Wah, dombanya dibawa sama singanya. Daud tetap mengejar domba-domba itu. Domba itu. Untuk menyelamatkan. Batunya terbang, kita lihat. Wah, kena adik-adik pas di kepalanya. Dombanya selamat.
Wah, akhirnya Daud menyelamatkan. Tapi belum selesai, kita lihat. Singanya marah. Singanya mau lawan balik. Tapi Daud, apa yang dilakukan oleh Daud? Dia tetap melawan domba-domba, melawan singa-singanya adik-adik. Kita lihat. Wah, Daud nggak takut adiknya. Wah, Daud juga mau diterkam. Tapi Daud melawan. Kita lihat sekali lagi. Wah, dipukul sama Daud. Wah, iya. Wah, Daud kelelahan. Wah, akhirnya Daud apa? Daud menang. Wah, Daud bisa mengalahkan singanya dan menyelamatkan domba-dombanya. Apa yang kita bisa pelajari dari cerita ini? Nah, Daud mengalahkan singa, adik-adik. Daud itu anak yang sederhana. Daud itu tiap hari mengembalakan 2-3 ekor domba, gitu ya. Daud hidupnya jauh dari kata kemewahan, sekalipun ayahnya orang yang punya. Nah, karena Daud banyak di padang mengembalakan domba, hidupnya tiap hari main kecapi, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, adik-adik. Daud bekerja, Daud tetap melakukan aktivitas, tapi Daud tahu yang terpenting adalah dia bersekutu sama Tuhan. Dia mencari wajah Tuhan setiap harinya. Dia memainkan kecapi, dia bernyanyi, gitu ya. Sekalian menjaga domba-dombanya. Nah, apa yang kita pelajari adik-adik? Daud tetap fokus kepada Tuhan. Sekalipun dia punya pekerjaan, sekalipun dia punya tanggung jawab yang menjaga domba-dombanya, tapi dia tidak kehilangan fokusnya sama Tuhan. Sama adik-adik, kita boleh belajar banyak. Kita boleh bekerja banyak. Kita bisa usaha nanti, punya usaha yang berkembang diberkati Tuhan. Tapi jangan lupakan fokus kita kepada Tuhan. Jangan fokusnya kepada uang. Ya, kalau nanti kan udah besar, fokus kita tetap kepada Tuhan. Supaya apa? Tuhan tetap berkati usahamu, Tuhan tetap berkati pendidikanmu, Tuhan tetap berkati pekerjaanmu. Amin. Jadi ingat, Daud punya rasa cukup dalam dirinya. Kita juga harus punya rasa cukup, ya. Dan yang terakhir, ada siapa ini? Ada nenek-nenek. Ada di sebuah rumah. Rumahnya sudah tidak terurus karena sudah lama ditinggalkan, adik-adik ya. Mereka ada satu perempuan muda yang mengikutinya. Akhirnya nenek ini istirahat, tertidur karena mungkin lelah, adik-adik ya. Kalian tahu siapa dia? Wah, wanita ini membersihkan rumahnya. Ya, kita lihat wanita ini membersihkan rumahnya yang sudah berantakan, kotor, adik-adik ya. Dia nyapu, dia mencuci piring-piring. Kita lihat, bahkan tikusnya ngeliatin adik-adik ya. Tikusnya jadi penonton. Kalian tahu nggak wanita muda ini siapa? Cerita siapa? Ya, kalau kalian tahu, ayo tulis cepet-cepet di kolom komentar ya. Dia membersihkan semua perabotan rumah di dapur. Piring, gelas, alat-alat makan adik-adik, meja dibersihkannya. Karena dia habis datang dari negeri yang jauh. Ya. Kepada satu tempat. Dia habis kehilangan suaminya adik-adik. Nah, itu cluenya. Dia habis ditinggal suami tercintanya. Meninggal. Ya. Kita lihat dia melakukannya dengan sukacita, mukanya penuh senyuman adik-adik ya. Siapa yang kalau di rumah disuruh beres-beres rumah ngambek sama papa mamanya ya. Kita harus bantuin papa mama kalau di rumah ya, bersih-bersih, nyapu-nyapu, cuci piring. Kita lihat dia nyalakan api untuk menghangatkan badan, untuk ruangan rumahnya menjadi hangat adik-adik ya. Wah, dikasih makan tikusnya. Kalau tadi
Kalau kita ngeliat tikus adik-adik biasa kita usir ya. Kita lihat. Udah pagi. Selamat pagi, kau sudah bangun. Wanita ini udah bangun dan kembali membereskan rumahnya. Sudah rapi adik-adik rumahnya. Wah, lihat tuh ya. Oh, terima kasih Ibu telah mengizinkan aku ikut. Oh, Ruth, kau baik sekali. Wah, itu dia namanya. Udah tahu siapa dia? Ya, dia adalah Ruth ikut Naomi. Tadi si wanita ibu tua tadi namanya Naomi. Yang wanita muda tadi namanya Ruth. Nah, ada satu wanita lagi sebenarnya. Cuman dia nggak ikut. Nah, jadi ceritanya Naomi ini ada di Moab. Waktu itu ada satu kota namanya Moab. Nah, Naomi ini punya anak dan punya dua menantu. Punya dua anak dan dua menantu. Ruth dan satu lagi namanya Orpa. Nah, anak Naomi dua-duanya sudah meninggal. Jadi juga dia tinggal punya menantu dua, Ruth dan Orpa. Jadi satu kali Naomi ingin kembali ke Bethlehem. Naomi bilang sama kedua menantunya, dah kalian gak usah ikut, kalian tetap di Moab aja. Kalian harus hidup di sini, hidup yang baru karena apa? Kedua anakku sudah meninggal. Akhirnya Orpa memutuskan untuk tinggal di Moab. Tapi apa yang dilakukan Ruth? Ruth tetap pengen ikut Naomi. Gitu ya, Ruth bilang sama ibu Naomi, enggak ibu, aku mau ikut ibu aja. Kemanapun ibu pergi aku akan ikut. Akhirnya apa? Naomi mengizinkan Ruth untuk ikut dengannya ke Bethlehem. Apa arti kata Bethlehem? Arti kata Bethlehem adalah rumah roti. Nah adik-adik ya, akhirnya Naomi dan Ruth kembali ke Bethlehem. Apa yang terjadi adik-adik? Ya, hidup Ruth dan Naomi hidup yang baru dimulai di Bethlehem. Nah adik-adik akhirnya apa? Naomi mengizinkan Ruth pergi bersamanya ke Bethlehem. Kita mau ambil pelajaran apa adik-adik? Ruth nggak minta apa-apa dari Naomi. Ruth cuma minta dia ikut dengan ibu mertuanya ke Bethlehem. Naomi nggak punya apa-apa. Tapi Ruth apa? Ruth tahu Naomi nggak punya apa-apa. Tapi dia ingin ikut. Artinya apa adik-adik? Yuk, apapun yang ada dalam kehidupan kita, kita harus disyukuri. Kita harus merasa cukup. Kalau kita sudah diberikan beberapa hal ya sudah. Memang itu bagian kita. Kakak percaya nanti kalian juga akan dikasih lebih pada waktunya sama Tuhan. Jadi jangan pernah menuntut yang lebih. Waktu kita belum siap menerimanya. Kalau teman kalian sudah punya mainan yang kalian sukai dan kalian belum ya sudah. Memang waktunya kita belum punya. Cukup Cukup mainan yang kita punya di rumah yang kita harus mainkan. Jangan pernah menuntut lebih. Kalau waktunya sudah tiba, kakak percaya Tuhan akan berikan. Ya adik-adik ya, biarlah hari ini kita merasa diri kita cukup dengan apa yang kita punya. Dan kita bersyukur dengan apa yang kita punya. Itu yang paling penting. Rasa cukup itu penting. Rasa cukup itu menghasilkan ucapan syukur dalam kehidupan kita adik-adik. Jangan pernah menuntut lebih kalau belum waktunya. Adik-adik ya, kakak percaya setiap kita pasti ingin hidup yang lebih baik. Tapi nanti ada waktunya kita peroleh itu. Ya, jadi adik-adik untuk saat ini apa yang ada pada kita, apa yang Tuhan berikan pada saat ini, yuk kita bersyukur dengan apa yang Tuhan beri. Cukup apa yang Tuhan beri dalam kehidupan kita. Kakak percaya pemeliharaan Tuhan tidak pernah kurang. Pemeliharaan Tuhan sempurna atas hidup setiap kita. Ya, pertolongan Tuhan cukup dan tepat pada waktunya. Jangan merasa Tuhan tidak baik. Enggak, Tuhan tetap baik dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Nah, dari tadi kita belajar bahwa rasa cukup itu penting. Bekerja penting nggak? Penting. Cari uang penting nggak? Penting. Uang penting nggak kak? Penting. Tapi jangan mengubah cinta kita kepada Tuhan karena uang. Ya, biarlah hari ini kita terus bersekutu sama Tuhan. Kita terus punya hubungan intim dengan Tuhan. Supaya apa? Kita punya rasa cukup. Ya, ucapan syukur biar apa yang kita punya. Tuhan terima kasih buat makanan hari ini. Tuhan terima kasih buat hari ini Tuhan baik. Terima kasih buat pemeliharaan Tuhan buat hari ini. Cukup ada ucapan syukur yang keluar. Kakak percaya berkat itu pasti diberikan Tuhan tepat pada waktunya. Apa yang kau mimpikan, apa yang kau cita-citakan, apa yang Tuhan akan genapi dari janji-janjinya dalam kehidupanmu, ada waktunya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti tepat. Nah,
Tuhan itu tidak pernah terlalu lambat, Tuhan juga tidak pernah terlalu cepat. Dia selalu tepat waktu dalam kehidupan kita. Amin. Jadi jangan pernah menuntut lebih sebelum waktunya. Amin. Kita harus punya rasa cukup. Cukuplah apa yang Tuhan beri hari ini. Cukuplah makanan yang kita makan hari ini. Cukuplah pakaian yang kita pakai hari ini. Kakak percaya Tuhan memberkati kita lewat banyak hal. Nggak cuma dari uang, tapi dari kesehatan, orang tua yang baik, teman yang baik, sekolah yang baik, itu pun berkat yang datangnya daripada Tuhan. Amin. Jadi hari ini kita harus fokus kepada Tuhan, bukan kepada uang, bukan kepada apapun yang lain. Tapi biarlah fokus kita kepada Tuhan. Supaya apa? Hati kita dipenuhi dengan rasa cukup dan ucapan syukur. Amin. Nah, udah itu aja firman Tuhan minggu ini. Biarlah apa yang kita dengar menjadi rema dalam kehidupan kita. Menjadi penuntun, menjadi petunjuk arah ke depan. Bagaimana kita harus melangkah, bagaimana kita harus melakukan sesuatu. Ya adik-adik ya. Yuk, sebelum kita berpisah kita mau berdoa terlebih dahulu. Ditutup buku catatannya, tutup Alkitabnya, dan kita mau berdoa. Ya adik-adik ya. Haleluya. Ya tutup matanya, lipat tangannya. Oke, fokus yuk sama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Adik-adik, kakak tahu kita pengen banyak hal. Pengen uang jajan yang banyak mungkin, pengen mainan yang banyak. Pingin kayak teman-teman kita yang bisa jalan-jalan mungkin. Tapi kakak mau bilang gini, waktunya kalau kalian belum peroleh, karena memang belum waktunya kalian peroleh itu. Kakak percaya semua ada waktunya. Tuhan tidak pernah terlambat. Dia selalu tepat pada waktunya untuk memberikan yang terbaik buat hidup kita. Jadi hari ini bersyukur dengan apa yang kita punya. Bersyukur dengan apa yang Tuhan beri. Punya orang tua yang baik, punya sekolah yang baik, punya teman-teman yang baik, punya kesehatan yang baik. Itu cukup buat kita. Kalau ada hal-hal lain yang kita inginkan, percayalah nanti ada waktunya. Biarlah hari ini ada rasa cukup dalam kehidupan adik-adik, ada ucapan syukur yang selalu keluar. Ya, yuk mengucap syukur yuk sama Tuhan hari ini. Bersyukur dengan apa yang kita punya. Bersyukur dengan apa yang kalian punya yuk. Bersyukur sama Tuhan, bilang sama Tuhan, Tuhan terima kasih. Buat orang tua, buat papa mama, buat kakak, buat adik, buat sekolah yang baik. Buat uang jajan yang aku terima setiap hari. Cukup Tuhan, terima kasih ya. Kalau aku masih boleh makan, boleh minum dengan baik, boleh punya kesehatan yang baik, terima kasih. Bapa, terima kasih ya buat segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, Kau baik. Terima kasih buat apa yang Tuhan beri dalam kehidupan kami. Terima kasih buat apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat pertolongan Tuhan. Terima kasih buat pemeliharaan Tuhan. Terima kasih buat kemurahan Tuhan. Semuanya baik dalam kehidupan kami. Bapa, aku berdoa berkati mereka di sekolah, dimanapun mereka berada. Kedua orang tua mereka, kakak, adik mereka, semua orang-orang yang bertalian darah dengan mereka, Tuhan berkati. Dengan kesehatan, dengan berkat jasmani rohani tercurah berlimpah-limpah. Pekerjaan, usaha orang tua mereka, apapun yang dilakukan oleh kedua orang tua mereka, Tuhan membuatnya berhasil dan memberkati dengan banyak hal. Terima kasih Bapa, Engkau menjagai mereka, Kau melindungi, menutup bungkus setiap keluarga dengan kuasa darah-Mu. Sehingga tidak ada apapun yang terjadi. Semua baik. Semua sungguh amat baik yang Tuhan lakukan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Amin. Adik-adik. Amin. Ingat ya. Rasa cukup dan kita bersyukur kepada Tuhan. Amin. Jangan lupakan itu. Dan itu aja firman Tuhan minggu ini. Dan kita berpisah. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.